Kalau dibuka halaman 3. Yang sudah punya kitab Al-Hikam Al-Imam Al-Haddad, buka kitabnya halaman 3. Satu orang baca. Jangan buru-buru ya bacanya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Yang punya kitab perhatikan kitabnya. Pengantar penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an. Halaman 3. Sekilas tentang penyusun. Yang mulia Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah seorang tokoh sentral, tokoh dai yang mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan dengan tutur kata dan perilakunya yang mulia dan menimbulkan simpatik di hati orang-orang yang hidup di masanya, maupun yang mendengar tutur katanya dan mengetahui perilakunya. Al-Habib Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad dilahirkan di desa Sabir, salah satu pelosok kota Tarim, Hadramaut pada malam Kamis 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Ia dibesarkan dan dididik di kota Tarim, sehingga menjadi salah satu tokoh ulama di masanya. Meskipun beliau dilahirkan dalam keadaan buta kedua matanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan mata batinnya, sehingga beliau dapat menuntut ilmu yang bermanfaat dengan sungguh-sungguh. Beliau senantiasa bergaul baik dengan para wali di masanya, seperti Al-Habib Umar Ibnu Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Agil Ibnu Umar Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman Ibnu Syekh Al-Aidid, Al-Habib Sahal Ibnu Ahmad Bahasan Al-Hudaili Al-Ba'alawi. Beliau juga pernah berguru dari Syekh Muhammad Ibnu Alawi As-Segaf, seorang tokoh ulama di kota Mekkah. Dengan izin Allah SWT, dakwah beliau diikuti banyak orang di berbagai pelosok di Hadramaut. Tokoh ulama di kota Mekkah. Baik. Bukan itu nyambungnya di Hadramaut, itu uraian dari foto di atas. Setelah menyelesaikan nyambungnya itu. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, maka beliau mengalihkan pandangannya ke bidang dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dakwah beliau diikuti banyak orang dan nama beliau tersebar luas di berbagai pelosok Hadramaut, sehingga banyak yang berdatangan ke tempat beliau untuk menimba ilmu dari beliau lewat nasihat-nasihatnya yang bagus, karya-karya tulisnya dan tuntunan perilakunya. Di antara murid-murid beliau yang terkemuka adalah Al-Habib Hasan Ibnu Abdullah Al-Haddad, putra beliau sendiri, Al-Habib Ahmad Ibnu Zain Al-Habsyi, Al-Habib Abdurrahman Ibnu Abdullah Bifaqih, Habib Muhammad Ibnu Zain Ibnu Sumaid dan saudara kandungannya Al-Habib Umar kandungnya Al-Habib Umar Ibnu Zain Ibnu Sumaid, Al-Habib Umar Ibnu Abdurrahman Al-Bar, Al-Habib Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Muhammad Ibnu Umar Ibnu Taha As-Safi As-Segaf, dan sejumlah ulama-ulama yang lain. Selain itu, beliau juga menelurkan sejumlah karya tulis yang sangat berharga yang di dalamnya beliau ungkapkan berbagai nasihat dan hikmah. Semua karya tulis beliau tersebar luas dan disenangi oleh masyarakat Islam di berbagai tempat. Di antaranya ada yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Semua karya tulis beliau dapat menarik simpatik para pembacanya dari semua kalangan. Lihat ilmu yang diberkahi sama Allah ya. Nah, bukti kalau seandainya Allah memberikan keberkahan kepada hamba yang bernama Habib Abdullah Al-Haddad, dengan berbagai macam bahasa sudah diterjemahkan karya kitabnya. Baik. Di antaranya kitab Nasihat Diniyah, Ad-Dakwatut Tammah, Dakwatut Tammah, Risalatul Muawwanah, dan sejumlah kitab-kitab yang lain yang mengandung berbagai wasiat dan surat menyurat beliau, termasuk juga kitab Tathbitul Fuad, Diwan Ad-Durul
Manzum yang di dalamnya mengumpulkan berbagai hikmah, pengetahuan, wasiat, surat menyurat. Pokoknya, sebagian besar karya tulis beliau dicetak dan dibaca oleh banyak orang. Mereka sangat kagum kepada isi yang terkumpul karya isi beliau sehingga para ulama, para arif billah senantiasa membaca berulang-ulang kali semua karya tulis beliau. Bahkan ada yang berpendapat bahwa semua karya tulis beliau adalah intisari, karya tulis Al-Imam Al-Ghazali. Yang dimaksud di sini kitab An-Nasaih Diniyah, ya. Ihya Ulumuddin itu dikatakan para ulama diringkas oleh Imam Al-Haddad dan semua terkumpul dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yang kalian baca setiap malam Sabtu di Optik Fokus, yang dijelaskan oleh Ustadz Arsyad. Itu kitabnya, ya, itu khulasatuh yang diringkas oleh Imam Al-Haddad daripada luasnya Ihya Ulumuddin dengan bahasa yang mudah dipahami oleh setiap halayak yang membacanya. Dinamakan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau pernah melakukan ibadah haji ke kota suci Mekah dan ke kota suci Madinah pada tahun 1079 Hijriah. Pada waktu itu beliau banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama dari kota Mekah dan Madinah. Para tokoh ulama yang ada di masa itu semuanya kagum kepada tutur kata dan perilaku beliau yang menarik hati. Hampir seluruh hidupnya beliau habiskan untuk berdakwah ke jalan Allah SWT dengan perilaku dan tutur kata yang menarik. Beliau terus berdakwah hingga di akhir usianya. Beliau wafat pada malam Selasa 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Jasad beliau dimakamkan di Pekuburan Zambal, Tarim Hadramaut. Zambal ini nama kompleks pemakaman. Kalau di daerah Bengkok namanya dikuburkan di mana? 45. 45-nya itu. Ini kalau di Tarim namanya Zambal. Dikuburkan di dalam pemakaman, kompleks pemakaman Zambal ini aulia wal agtab, semua para wali kutub semua ada di situ. Akan dikatakan di zaman Imam Al-Habib Rahman As-Segaf kurang lebih 800-an tahun yang lalu, itu beliau mengatakan di masa hidupnya, di Zambal ini terkubur 1000 wali agtab, wali kutub, dan 10.000 wali min auliyaillah. Itu di masa beliau, ya, itu ngomongnya aja, yang ngomong itu wali besar, itu kutub, ya, imamnya para kutub yang ngomongnya seperti itu. Ada dinamakan Zambal, dan masuk ke pemakaman Zambal itu Sada Alawiyin, ya, pemakaman, kompleks pemakaman yang dikuburkan di situ hanya keturunan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berkhidmat di masa hidupnya dengan itu para habaib. Mereka dapat izin untuk masuk dan dimakamkan di pemakaman Zambal. Kalau minal masyayikh atau gobilah ada lagi nama tempat pemakamannya, cuma berhadapan, nggak jauh dari situ, nyeberang jalan sampai lagi pemakaman ini. Ada Pak Fadl, Al-Khatib, dan semua daripada masyayikh atau gobilah-gobilah di suku Arab. Ada lagi untuk khusus gobilah-gobilah, pemakamannya lain lagi, ya, tapi kalau untuk pemakaman Zambal khusus untuk para zurriyat daripada kalangan para habaib dan yang berkhidmat dengan mereka di masa hidup, ya, jadi jangan sepelekan bab khidmat. Khidmat itu untuk kalian, bukan untuk si Habib itu, bukan untuk. Dan orang yang berkhidmat itu paling dicinta sama Nabi. Semua para sahabat Nabi di masa hidup Nabi itu berkhidmat lebih banyak daripada berguru, berkhidmat. Khidmat di jalan Allah dengan jihad fisabilillah. Ada yang berkhidmat dengan hartanya, ada yang berkhidmat dengan akal pikirannya, dengan tenaganya. Ada khidmat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang berkhidmat itu sebagaimana yang dikatakan, mereka lah yang berada di saf paling depan nanti yaumil qiyamah. Bukan orang yang alim, bukan orang yang berilmu, yang belajar, sama yang khidmat ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Khidmatnya untuk Allah dan Nabi, nggak ada artinya yang belajar walaupun dia satu zaman, ya, walaupun dia satu
suatu zaman. Nah, di antara yang paling dicintai oleh Imam Al-Haddad siapa dari penuntut ilmu? Yang berkhidmat untuk ilmu, bukan yang belajar ilmunya. Dia dicintai, mendapatkan doa sang guru orang yang menuntut ilmu, tapi orang yang berkhidmat untuk ilmu. Ente di pondok nih, sama-sama di pondok, tapi yang satu belajar, yang ini belajar, plus dia di dapur nyiapin makan untuk kalian yang menuntut ilmu di pondok pesantren tadi belajar. Itu lebih hebat daripada kalian yang sebatas belajar saja. Dan Imam Al-Haddad paling mencintai orang di antara penuntut ilmu yang berkhidmat untuk para penuntut ilmu. Ya, selain dia dapat ilmu, dia mendapatkan kecintaan dari orang-orang yang mengerti makna khidmat. Pandangan guru kepada ahlul khidmat itu lebih khusus ketimbang pandangannya kepada para penuntut ilmu. Walaupun sama-sama mengambil ilmu dengan sosok guru tersebut, tapi ada nilai lebih daripada mereka yang berkhidmat. Allah berikan mana pemahaman. Baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya yang sangat luas, dan semoga jejak perilaku, tutur kata dan ilmu beliau bermanfaat bagi kita dan bagi seluruh umat Islam. Amin. Jumat 22 Syawal 1422 Hijriah. Thaha bin Hasan bin Abdurrahman Asghar. Pengantar penyusun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi. Kebaikan serta pemberiannya senantiasa tercurah bagi semua hambanya. Dia Maha suci dari tempat, masa dan dari segala hitungan. Dia Maha suci zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya dan perbuatannya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi segala keperluan hambanya pada setiap saatnya. Agak dipelankan bacanya, jangan terlalu buru-buru. Ada koma, ada titik ya. Dinikmati baca. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh karunia-Nya tanpa batas. Itu mah masih cepat, cuma suaranya aja yang diturunkan. Suara dinaikin nggak apa-apa, tapi bacanya pakai kayak ente baca gosida, pakai apa? Cengkok ya. Bacalah pakai cengkok juga. Artinya pelan-pelan ya. Kalau ente buru-buru biar cepet habis aja acara pengen dapat makan, ndak anak kasih nih makanan nanti. Ceng betul. Yang punya kita perhatikan kitabnya. Sehingga kami tidak dapat mensyukuri karunia-karunia-Nya sebagaimana mestinya, dan kami tidak dapat menghargai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya, karena kami mempunyai keterbatasan atas segala sesuatunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan sholawat, rahmat dan salam bagi junjungan kami, manusia terbaik, utusan termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat serta umatnya sepanjang masa. Selain itu, setelah aku beristikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan ungkapan-ungkapan, permisalan-permisalan dan bait-bait dalam sebuah buku yang aku harap kebaikannya di dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberiku kesempatan untuk menulis buku kecil ini dari sia-sia ingatanku yang dulunya pernah aku pelajari di masa kecilku. Dari sisa-sisa ya, ada yang kan Imam Al-Haddad mengarang ini berarti di masa tuanya. Sisa-sisa yang masih diingat beliau. Ini kiasan begitu tawaduknya ini Imam Azim. Imam Al-Haddad ini bukan sembarangan manusia, bukan sembarangan hamba Allah, tapi pilihan, orang-orang pilihan yang betul-betul ditaruh sama Allah di zamannya.
Bahkan Imam Al-Haddad ketika dikatakan oleh gurunya tadi yang di awal disebutkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu, ketika beliau mengetahui begitu tinggi derajat dan keilmuan Imam Al-Haddad, padahal itu muridnya, gurunya mengatakan seperti itu, Abdullah bin Al-Haddad ini semestinya bukan di zaman kita, tapi di zamannya Imam Ghazali itu dilahirkan mestinya, kata gurunya ini. Ya, itu selisihnya kurang lebih 600-an tahun. Masa Imam Al-Haddad sama Imam Ghazali itu, setelah Imam Ghazali 6 abad baru nih masanya Habib Umar bin Abdurrahman Imam Al-Haddad. Gurunya beliau mengatakan Imam Al-Haddad ini mestinya bukan di zaman kita Allah jadikan, tapi kita beruntung dijadikan Allah di zaman kita. Beliau ini mestinya di zaman Imam Ghazali. Siapa yang bilang? Gurunya, Syekh Putunya, yang membukakan semua untuk muridnya, sang guru, murabbinya, sampai bisa ngomong seperti itu. Tapi Imam Haddad nggak dengar omongan itu, lagi nggak ada di situ. Nah, yang disampaikan ini guru kepada murid-murid yang ada di situ nyampe ke Imam Al-Haddad. Ya, beberapa saat dari apa yang diucapkan tersampaikan ke telinga Imam Al-Haddad. Maka dikatakan oleh Imam Al-Haddad, pada hakikat dan sebetulnya aku ini bukan di masa Imam Ghazali yang dimaksudkan guruku. Mestinya aku ini berada di masa sahabat Nabi. Tapi Allah meletakkan aku di masa Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Berarti kalau guru mengatakan bisa melihat seperti itu jaraknya, sudut pandang guru ini sampai di masa Imam Ghazali 600 tahun, berarti si murid ini bisa melihat yang lebih jauh daripada itu. Ya. Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas cuma bisa mengatakan sampai masanya Imam Ghazali 600-an abad 6 abad dari 600 tahunan ini Masehi 500 600 generasinya Imam Ghazali pengarang Ihya Ulumuddin. Tapi Imam Al-Haddad sebagai murid bisa sampai di masanya para sahabat, berarti satu zaman mestinya dengan Rasulullah. Tapi akan rahmat dan kasih sayang Allah tidak diletakkan dan dilahirkan Imam Al-Haddad di masa itu guna menyelamatkan manusia di masanya. Nah, di masanya beliau ini lahirnya, hidupnya. Kurang lebih 350-an tahun yang lalu, 3 abad setengah ini masuk abad keempat ya dari zaman kita saat ini, dari masa Imam Al-Haddad. Berapa meninggalnya beliau tadi dikatakan? 7 Dzulqa'dah 1132, sekarang 1444. Coba dikurang berapa tahun? 1444 dikurang 1132. Ayo cepat. 300-an tahun 12 ya, kurang lebih ya. 3 berapa? Duh, ente ini enggak buka ini kah? Kirain tadi buka kalkulator. Banyak ya hanunya. Berapa? 312 tahun. 312 tahun yang lalu meninggal Imam Al-Haddad. Imam Ghazali 500 mas 5 abad ke-5 Masehi ya, abad ke-5 abad ke-6 abad ke-5 500. Coba sekarang 1444 dikurang 500 berapa Hamdan? Jangan nyahanu lagi. Atau 900 jaraknya. Jarak Imam Ghazali sama Imam Al-Haddad itu 900 tahun. Jadi Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan bisa mengetahui Imam Al-Haddad ini mestinya di zaman itu, bukan di zaman kita. Berapa tahun? 900. Wah, Imam Al-Haddad sendiri ketika tahu informasi itu, mendengar kabar tersebut, lah sebetulnya aku ini di masa Nabi Muhammad, para sahabat.
1404 1444 tahun sudah bisa dilihat sama Imam Al-Haddad. Cuma Allah ingin menyelamatkan manusia di zamanku di 300 tahun yang lalu, maka dilahirkan aku di masa itu. Ketika usia beliau sudah tua, dari sisa-sisa ingatan ya beliau bisa menghasilkan kitab Al-Hikam yang kalian pelajari ini. Ini sisa-sisa ingatan loh, sisa ingatannya aja kayak gini. Sisa ingatannya aja Masya Allah bisa mendatangkan hikmah yang luar biasa dari kitab yang akan kita pelajari insya Allah selama berjalan arba ini setiap malam. Ya, tinggal bagaimana niat kita sungguh-sungguh apa enggak. Ini potongan-potongan aja hikmah, namanya hikam tuh hikmah. Hikmah itu nasihat, uraian, untayan, ya, yang kalimat bijak yang mendatangkan ilmu bermanfaat tentunya kalau kita mengamalkan. Jadi kagak panjang lebar. Ya, ada hikam namanya. Ada hikam Ibn Athaillah Sakandari, ada juga hikam Al-Haddadi. Salah satu hikam yang dikeluarkan Imamul Haddad. Ya, kalau tanya kitab hikam apa? Bukan hikamnya Ibn Athaillah, karena memang masyhur terkenal hikam Athaillah ya. Tapi tidak yang kita baca hikam Al-Haddad. Baik. Namun karena aku nilai bahwa menuliskan sisa-sisa ingatanku yang baik itu dalam sebuah buku, maka aku beranikan mengumpulkan buku ini dan menghaturkannya kepada para pembaca yang budiman. Apalagi setelah aku ingat nasihat Syekh Ibnu Arabi, ada kemungkinan seorang itu ingin mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, maka sebaiknya ia menghafalkan ilmu-ilmu itu agar dapat berguna baginya di masa depan. Maka sejak saat itu aku berusaha menggerakkan penaku untuk menulis buku kecil ini dengan ikhlas serta sambil hanya berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku senantiasa merujukan tulisan-tulisan ini kepada kawan-kawanku yang terdekat untuk menemukan berbagai kesalahannya dan kekurangannya, sehingga aku akan memperbaikinya dengan baik. Semuanya aku kerjakan dengan ikhlas dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, semua itu harus ikhlas. Ya, semua itu harus banyak apapun amal ibadah kita, kalau seandainya tidak ada ikhlas ya percuma. Karena Allah itu satu, nominal boleh banyak ya, nol, tidak ada satu ya tetap nol. Walaupun nolnya banyak, tetap hasilnya nol. Ente banyak ibadah, ente banyak sedekah, ente banyak ibadah dan semua ketaatan banyak, itu perumpamaan nol, tidak ada batas, kayak kereta, kayak gerbong api panjang. Kalau ditanya berapa jadinya, ayo jawab. Hah? Berapa? Nolnya ada 1000 biji. Ayo berapa? Nol. Nol kali nol berapa? 10 nol kali 10 nol berapa? Nggak ada arti. Tapi kalau nol banyak ente kasih 1 di depannya baru bernilai. Ya? 1 nol setelahnya berapa ya? 2 3 4 terus begitu. Tapi kalau 0 tambah 0 walau banyak nolnya tidak ada guna. Banyak ibadahnya, banyak taatnya, banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak silaturahim, hajinya berkali-kali, umroh tidak terhitung. Masya Allah, hadir majelis kemana-mana, hafal Quran, hafal hadis, ditanya berapa hadis, banyak ribuan hadis, itu nol semua kalau nggak ada 1 Allah, nggak ada arti. Tidak ada arti. Makanya semua itu harus dimulai dengan membawa Allah semata untuk Allah, bukan untuk siapapun. Ente bersedekah bukan untuk ente ya, maka Allah yang ngasih rezeki juga kan Allah. Ya Rob, ana balikin lagi untuk mengharapkan rahmatmu. Kalau seandainya semuanya lillahi ta'ala, baru mempunyai ini nilai.
Baik. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata. Ini masuk kepada hikmah dari kitab Al-Hikam. Ya. Tidak tahu ada berapa di sini hikmahnya, untayan hikmah beliau ini. Cuma bisa kita ketahui dari setiap kalimat yang di situ tertulis, dalam kesempatan lain beliau berkata. Manakala kalian melihat itu kalimat, maka itu hitungan nominalnya. Paham? Nah ini Bismillah Al-Alma Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad berkata, berarti hikmah yang pertama. Nanti di dalam kesempatan lain beliau berkata, berarti sudah masuk hikmah poin yang kedua, dan terus sampai akhir kitab. Ya, tinggal inti tanda ini. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihda dairatain, imma dairatur rahmah au dairatil hikmah, faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana godan fi dairatil fadli, wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana godan fi dairatil adl. Artinya, setiap makhluk akan senantiasa berpihak kepada kebenaran. Tidak seorang pun dari mereka kecuali berada di antara dua wilayah. Ada kalanya ia berada di wilayah rahmat, dan ada kalanya pula ia berada di dalam wilayah hikmah. Barang siapa yang pada hari ini berada di wilayah rahmat, maka esok pagi ia akan berada di wilayah keutamaan. Dan barang siapa yang pada hari ini berada di wilayah hikmah, maka esok pagi ia akan berada di wilayah keadilan. Dalam kesempatan lain beliau berkata, Al-hikmatul ula. Saya akan menjabarkan atau mensyarahkan dengan izin Allah Ta'ala daripada matan Al-Hikam ini dengan syarah Nafahatul Imdadiyah fil Hikamil Haddadiyah. Ini belum ada terjemahannya ya. Jadi nama matannya Al-Hikam. Syarah yang saya pakai di sini lil Faqir Ahmad Ghazali Muhammad bin Muhammad. Nama kitabnya Nafahatul Imdadiyah fil Hikamil Haddadiyah. Hikmah yang pertama, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-khalqu ma'al haqq. Setiap makhluk akan senantiasa berpihak kepada kebenaran. Makhluk yang dimaksud di sini disebutkan adalah manusia dan jin. Makhluk itu banyak. Semua yang diciptakan Allah dinamakan tapi yang dimaksudkan dalam hikmah Imam Al-Haddad ini, al-khalqu ma'al haq, setiap makhluk siapa? Manusia dan jin. Deh, dua itu aja. Ya, enggak ada binatang, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada pohon, enggak ada yang keras-keras batu, enggak ada. Cuma manusia dan jin. Kenapa ini makhluk senantiasa berpihak kepada kebenaran? Ya. Beda sama iblis. Manusia sama jin, ini makhluk dua ini, itu senantiasa berpihak kepada yang namanya al-haq. Hak itu yang betul, yang datangnya dari Allah, wal haq. Yang datangnya dari Nabi Muhammad ya, itu yang hak. Nah, jin dan manusia senantiasa berpihak kepada ini, selalu mengikut kepada kebenaran yang datang atau kebenaran yang didatangkan Allah melalui
para nabi dan rasulnya. La yakhlu ahadun minhum. Kemudian tidak seorang pun dari kalangan jin dan manusia ini tadi min ayyakuna fi ihdad dairatain, kecuali tidak terlepas atau tidak akan keluar antara jin atau manusia ini dari dua wilayah. Mereka pasti harus ada di salah satu di antara dua wilayahnya. Ya, daerah itu artinya ya wilayah, daerah namanya, kepala daerah. Nah, daerah itu daerah, wilayah namanya. Ya. Jadi jin sama manusia ini itu tidak akan lolos atau tidak akan keluar dari salah satu dua wilayah ini. Nggak bisa dua-duanya. Nah, kita pertama udah tahu nih yang dimaksudkan al-khalq, makhluk di situ jin dan manusia. Oke? Nggak usah kita bicara jin. Tujukan itu kepada dirimu, diri kita. Ya, karena kita manusia masuk dalam kategori makhluk yang disampaikan di kitab ini. Kalau jin ya mudah-mudahan jin yang dengar mereka meresapi dan mengembalikan untuk dirinya. Tapi kan kita nggak bisa melihat. Ya, kalau kita ngelihat ente hancur, lebur, bubar, kabur. Ya, nah, jadi kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita ini manusia atau jin itu ndak bisa berada di dua wilayah ini, mesti salah satu. Mesti salah satu. Apa wilayahnya? Yang pertama dikatakan dairatur rahmah, wilayah yang penuh dengan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, kedermawanannya, kebaikannya, perhatiannya, apalagi banyak kalimat-kalimatnya rahmat Allah ini, kemurahannya, itu wilayah yang pertama. Jadi dua wilayah, tidak bisa di dua-duanya jin dan manusia ini. Dia antara dua, di antara dua wilayah ini. Pertama wilayah namanya rahmat, ya, atau dairatul hikmah, wilayah yang dinamakan daerah hikmah, ya, wilayah yang penuh dengan hikmah. Baik. Faman kana liyum fi dairatir rahmah, barang siapa jin dan manusia ini tadi, saya dan Anda dan kalian yang berada di dalam, barang siapa kita ini fi dairah, faman kana hari ini saat ini fi dairatir rahmah, artinya waktu kita masih hidup. Hari ini artinya bukan saat ini, tapi semasa hidup kita, waktu hidup di dunia ini, sebelum kita meninggalkan dunia. Ya, mau hari ini, mau esok, mau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun, pokoknya sampai kita meninggalkan dunia. Itu maksudnya hari ini. Ya. Faman kana liyum fi dairatir rahmah, barang siapa yang pada hari ini, nah ini hari ini ya, maksudnya di kehidupan dunia. Sampai kapan? Sampai mati. Berada di wilayah rahmat, masuk dia ini orang manusia, saya dan Anda tadi di dalam wilayah rahmat, kemurahannya Allah. Kana ghadan fi dairatil fadli, maka besok, kapan besok? Hari Selasa kah? Nah, nanti di hari kiamat. Besok itu maksudnya di hari kiamat. Hari ini ya di masa hidup. Sampai kapan? Sampai mati. Besok setelah kita dibangkitkan. Artinya di hari kiamat nanti.
Beliau mengatakan barang siapa yang hari ini berada di daerah rahmatnya Allah, maka besok fi dairatil fadl. Apa bilang di situ dairatul fadl? Maka ia esok berada di wilayah al-fadl, keutamaan, banyak keutamaan, kemurahan semua, kebaikan semua. Jika di hari kiamat tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengetahui kalau kita hari ini, maksudnya semasa kita hidup ini berada di dalam ruang rahmat Allah, masuk ke wilayah rahmat ini, bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Di sini para ulama mengatakan bi ayyuwafiqahu ila tahsil ma yurdi wajtinabu ma yuskhituhu. Ini orang bakal dimudahkan, digampangkan sama Allah. Ya, ciri-ciri yang hari ini dia berada di dalam ruang lingkup wilayah kemurahan Allah, rahmatnya Allah, masuk ke daerah kasih sayang Allah, masuk dalam perlindungan Allah, masuk dalam kebaikan yang Allah inginkan untuknya. Apa cirinya? Dimudahkan nih orang, kata Allah. Aku akan mudahkan untuk dia apa? Melakukan, mendapatkan, mengerjakan, mengamalkan semua yang aku ridhoi. Ya, itu ciri-cirinya orang yang berada di masa hidup ini di dalam rahmatnya Allah. Dia nggak berat sholat, dia kagak berat bersedekah, berinfak, dia kagak berat menghadiri majelis, dia kagak berat sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dia nggak berat baca Al-Quran, dia nggak berat berzikir, dia nggak berat meminta maaf, nggak berat memaafkan, nggak berat, semua kebaikan itu nggak ada berat buat dia. Karena Allah memudahkannya. Tentunya ini perlu latihan, perlu doa, perlu pertolongan dari Allah. Ya, tapi kalau itu ciri-ciri ada pada diri kita, jaga, dijaga betul-betul nih. Alhamdulillah. Salah satunya apa ini? Sekarang kita diletakkan, dimudahkan Allah hadir ke majelis ini. Ini namanya masuk ke dalam daerah atau wilayah rahmatnya Allah. Ya, tidak ada di antara kita yang baca komik, ada, atau yang main game online, tidak ada, lagi nonton atau yang lagi ngopi di kafe, tidak. Ente sekarang dimudahkan Allah untuk melakukan dan mendatangi tempat-tempat yang di situ ada rahmat dan kemurahannya Allah. Ini tandanya, ya. Wajtinab ma yuskhitu. Kemudian tanda yang kedua apa? Dia dijauhkan sama Allah, oleh Allah dari semua yang membuat Allah tidak meridhoinya, tidak, apa namanya, sakhat itu artinya Allah murka kepada perbuatan itu dijauhin sama Allah. Kebaikan dimudahkan, yang mendatangkan murka Allah dijauhkan Allah dari hamba ini. Masya Allah. Maka dari sini kita bisa tahu amal kebaikan yang kita lakukan itu bukan bekas kehendak kita, bukan atas kekuatan yang ada pada diri kita, bukan atas keinginan kita, tapi Allah yang berkehendak. Allah yang menginginkan engkau ini masuk ke dalam rahmatnya. Allah yang berkehendak engkau ini masuk ke dalam ruang lingkup yang penuh dengan kemurahannya. Akhirnya apa? Dimudahkan engkau untuk melakukan kebaikan. Allah suka engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka dijauhkan engkau daripada maksiat-maksiatnya. Maksiat kepadanya, melanggar perintah Allah. Tolong yang di belakang tuh jangan ngobrol. Kalau mau ngobrol silahkan keluar dari majelis ini, karena bisa mengganggu saya khususnya yang melihat dan yang ada di sekitar kalian. Ya, jangan sampai rahmat Allah terputus gara-gara kalian memutus daripada percakapan yang kalian lakukan. Mestinya punya rasa malu. Kita malu, ya, mengganggu orang yang betul-betul mau majelis. Paham gak yang di belakang? Saya tidak sebut namanya. Baik.
Jadi kalau orang di hari ini di masa hidupnya dia berada di dalam rahmat Allah, maka besok nanti pada hari kiamat dia akan berada di dalam kemurahan Allah. Al-Fadl di sini maknanya kemurahan Allah. Apa? Dia cuma akan mendapatkan balasan-balasan yang penuh dengan kebaikan dari Allah, dari amal-amal soleh yang pernah dilakukannya waktu masih hidup. Ya. Di dalam kubur dijauhkan dia daripada siksa dan azab kubur. Kenapa? Karena waktu masih hidup dia sudah masuk dan digiring sama Allah ke dalam rahmat Allah. Ya. Nah, ini kalau orang yang di hari ini berada dalam rahmat Allah, maka besok di akhirat dia akan berada di ruang yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan dari Allah. Waman kana liyom fi dairatil hikmah. Nah, ini bagian yang kedua, wilayah yang kedua namanya wilayah hikmah. Ya. Apa bedanya rahmah dengan hikmah? Kalau wilayahnya wilayah hikmah, berarti ini orang mesti cepat-cepat bertaubat dan kembali kepada Allah. Kenapa Allah jadikan Fir'aun, diadakan Haman, diadakan Abu Jahal, diadakan Abu Lahab, diciptakan Allah Namrud, diciptakan Allah Qarun, kemudian lihat kejadian yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang mereka alami di masanya. Mana Fir'aun ditelan laut, jasadnya diabadikan. Untuk apa? Kita bisa mengambil hikmah orang-orang setelahnya. Ya. Kenapa Abu Lahab sampai dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah, padahal itu paman Nabi? Ya karena dia menyakitin Nabi Muhammad, ponakannya sendiri, nggak mau mengimani kerasulannya, padahal keponakan darah daging sendiri gitu loh. Nabi mau lewat ke masjid, dibentang sama dia, sama istrinya kayu yang mengganggu perjalanan Nabi. Akhirnya turun firman Allah yang memastikan dia untuk berada di dalam neraka. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Karena mereka masuk ke dalam wilayah hikmah, agar kita juga bisa mengambil dan menjadikan pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita masuk ke wilayah itu. Kalau kita merasa saat ini berada di dalam ruang lingkup al-hikmah, cepat keluar. Jangan bertahan. Karena manusia dan jin seperti dalam kitab ini mengatakan cuma bisa di salah satu wilayah, nggak bisa di dua-duanya. Pada umumnya tidak bisa dia di dua tempat. Ada orang di akhirat bisa masuk keluar surga dan neraka. Orang kalau udah masuk surga, apa dia mau nyoba neraka? Tapi orang yang di neraka berharap masuk ke dalam, maka di salah satu tempat aja, nggak bisa dia mau di dua-dua tempat, di dua wilayah ini. Begitu nanti kita ini di hari kiamat itu cuma di salah satu, nggak bisa di dua wilayah. Tapi yang menentukan kita wilayahnya nanti di sono tuh di mana, ya, area atau wilayah fadl atau wilayah adl, ya di sini penentunya waktu kita masih hidup ini. Makanya di sini Muhammad mengatakan, faman kana liyum fi dairatil rahmah kana ghadan fi dairatil fadl, wa man kana liyum fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. Adl itu artinya Allah sekarang pengen menunjukkan keadilannya. Ya. Allah itu zat yang maha adil, nggak ada yang berat sebelah, adil seadil-adilnya. Beda dengan di kehidupan dunia, pengadilan namanya saja bisa, tapi apakah yang ditegakkan seadil-adilnya belum tentu. Ya, tidak ada pengadilan yang paling adil seperti pengadilan Allah. Nah, orang kalau udah masuk ke dalam pengadilan ini, ditegakkan keadilan untuk dirinya pada hari kiamat, nah itu alamat sudah, bukan min ahlil jannah itu orang.
bukan min ahlil jannah. Itu udah tanda alamat ini bakal diseret ke neraka. Kenapa? Dia ditegakkan hukum keadilan untuk diambil keadilan, untuk diadili dia. Yang mengadili Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang di ruang lingkup atau wilayah al-fadl, keutamaan, mana ada di situ ditegakkan keadilan lagi sudah. Dia udah mendapatkan balasan dari amal soleh, yang ini cuma balasan yaumul jaza, hari pembalasan ya, hari pembalasan. Yang masuk ke wilayah rahmah hanya balasan kebaikan dia dapatkan. Yang di dalam ruang hikmah maka ditegakkan keadilan untuknya. Di balasannya apa? Ya udah, alhamdulillah, semoga Allah lindungi kita daripada masuk ke wilayah al-hikmah. Tapi untuk kita mengambil pelajaran ya. Baik. Nah, ini hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya amal ibadah itu bukan tolak ukur seseorang mendapatkan atau masuk ke dalam surga. Ya. Bukan tolak ukurnya menjamin kamu bisa masuk ke dalam surga itu dengan banyak amal baik, bukan. Tapi orang masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah, bukan karena amalnya. Ya, kita ini tidak berhak, bukan seorang makhluk manusia atau jin yang memiliki hak. Yang berhak itu siapa? Yang menciptakan. Dia yang mempunyai hak atas diri kita. Orang kita lahir aja bukan karena keinginan kita, tapi siapa yang berkehendak? Allah yang berkehendak kita lahir. Mata dikasih titip sama Allah, itu kan berarti titipan semua. Lalu tidak boleh dan tidak pantas kita merasa memilikinya, kemudian ketika kita banyak amal kebaikan tidak ditempatkan pada tempatnya, maksudnya surga ya, merasa karena kita telah capek beribadah, banyak taat, lalu kita menuntut Allah, menuntut hak. Tidak bisa seperti itu. Semua milik Allah. Kita bisa hadir nih kalau bukan dimudahkan sama Allah, mana kita hadir? Kita bisa mendirikan sholat kalau bukan dengan izin dan kehendak Allah, kekuatan yang Allah berikan, mana bisa kita mendirikan sholat? Mau baca Al-Quran kalau tidak dengan izin dan dari kemudahan dari Allah, tidak bakal kau buka itu Al-Quran. Nah, lihat bagaimana rahmatnya Allah menginginkan kepada hamba tersebut, dia masuk ke dalam daerah rahmat, akhirnya dimudahkan semua ya. Artinya dengan kehendak Allah. Maka kita tidak bisa menuntut daripada amal ibadah sebanyak apapun yang kita lakukan kelak pada hari kiamat itu yang menjamin kita bisa masuk surga. Tidak boleh. Kita bukan mustahik, bukan orang yang berhak. Kalau seandainya amal ibadah menjadi tolak ukur orang masuk ke dalam surga, maka ketika dia tidak dimasuk ke dalam surga itu orang bisa menuntut. Seperti itu gambarannya. Lah siapa kita mau menuntut Allah? Siapa kita mau menuntut Allah? Banyak amal kebaikan kita, itukah sebagai senjata untuk menuntut? Amal kebaikan itu kalau tidak Allah yang memudahkan, kau tidak bakal bisa melakukannya. Yang memberikan pahala itu siapa? Allah. Ya. Sekarang kalau seandainya orang berbuat baik, beramal soleh, ya, Allah tidak mau kasih pahala, boleh enggak? Boleh. Kenapa tidak? Terus ente mau nuntut? Enggak bisa. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, ketika beliau menjelaskan ini gambaran amal itu tidak menjadikan seseorang masuk ke dalam surga ya, atau selamat daripada api neraka, para sahabat tercengang, kaget, kaget para sahabat. Apa yang dikatakan Nabi? La yudkhila ahadan amalahul jannah,
amaluhul jannah. Tidak ada yang bisa memasukkan ke dalam surga daripada amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba Allah. Artinya tidak ada amal kebaikan yang kita lakukan itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Lalu para sahabat berkata, "Gala wala anta ya Rasulullah." Bahkan engkau sekalipun ya Rasulullah. Wala ana, kata Rasulullah. Sekalipun aku. Sekalipun aku, kata Nabi. Ya. Illa, hanya saja, kecuali kata Rasulullah, ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Hanya saja aku ini dicucuri rahmat dan keutamaan, kemurahan dari Allah. Aku dihujani, diguyuri rahmat dan keutamaan dari Allah, sehingga aku mudah untuk melakukan, aku menjadi hamba pilihannya, melakukan amal baik, menjadi nabi dan rasul utusannya, itu karena rahmat dan hujan kasih sayangnya, kemurahannya, bukan karena amalku. Ayo, kalau seandainya nabi aja sudah berani mengatakan seperti ini, emang tahajud kita seperti tahajud nabi? Wirid kita seperti hebat wirid nabi? Apa sedekah kita sehebat sedekah yang pernah dilakukan nabi? Nabi aja tidak berani mengatakan aku masuk surga karena aku seorang nabi dan rasul. Tidak berani nabi. Padahal seorang kekasih Allah yang malam ini kita pembukaan memperingati hari kelahiran beliau. Hanya saja aku dihujani rahmat sama Allah, sehingga aku menjadi hamba pilihannya, menjadi rasul utusannya, mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dijauhkan Allah dari semua yang berbentuk dosa. Itu maksud daripada orang ini mendapatkan rahmat. Berarti termasuk masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal soleh yang kita lakukan. Tapi ini hadis, ya, dikatakan para ulama nafyul istihqaq, menghilangkan, meniadakan al-mustahiq tadi, merasa memiliki, merasa berhak. Nah, ini dengan ini hadis. Jadi kita tidak punya hak untuk menuntut Allah dengan amal baik kita. Nabi lebih hebat dari kita. Kalau seandainya amal baik itu bisa menjamin kita masuk surga, dan kita merasa berhak dengan amal baik kita boleh masuk surga. Loh, Nabi Muhammad lebih hebat dari kita semua kok. Nggak ada artinya kita nih. Tapi Nabi aja tidak berani mengatakan amal banyakku menjadikan aku masuk surga. Makanya ini hadis dinamakan nafyul istihqaq, menghilangkan rasa berhak. Berhak akan apa? Masuk surga dengan amal baik kita. Dengan hadis ini hilang. Ente tidak punya hak, ente tidak bisa nuntut Allah walaupun ente banyak ibadah. Sekalipun ahli langit dan bumi ini penuh dengan amal baikmu, kau tidak bisa menuntut, karena ini hadis. Baik. Kemudian ada Al-Quran, firman Allah. Ini hadis diriwayatkan olehnya Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ya. Maka dari itu dikatakan fasaddidu ilzamus shawab, lazimkan dirimu melakukan perkara yang baik. Karena perkara baik itu mendatangkan rahmat Allah. Ya, di sini maksudnya. Ya, ente sholat untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Ente bersedekah untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah, bukan untuk masuk surga. Untuk mendapat rahmat Allah. Ente melakukan perbuatan yang mulia untuk apa? Mendapatkan rahmat Allah. Dari sisi pahala itu Allah yang memberi atau tidak. Tapi tujuan ana melakukan hadir majelis untuk apa? Untuk dapat rahmat Allah. Nanti di hari kiamat dengan rahmat itulah yang akan memudahkan kamu masuk ke dalam surga, ya. Lalu ada orang yang mengatakan, ya kalau memang sudah seperti itu tidak menjadi penentu menjamin amal baik. Untuk apa Anda sholat nanti ujung-ujungnya masuk neraka? Ya monggo, silahkan.
berarti ente sengaja dirimu masuk ke dalam dairatul hikmah. Ente berarti mendorong dirimu sendiri untuk sengaja masuk ke wilayah al-hikmah. Nah, orang yang masuk ke dalam wilayah hikmah waktu di dunia, nanti akhirnya di akhirat nanti dia masuk ke dalam pengadilannya Allah. Artinya ini bakal jadi calon min ahlin nar. Ya kamu sendiri berarti yang sengaja. Ya. Lah kita pengen masuk surga, maka masuklah ke dalam wilayah rahmat. Apa wilayah rahmat? Semua perbuatan baik, ya, amal-amal yang baik itu mendatangkan rahmat Allah untuk dirimu. Dengan rahmat itulah kau akan masuk surga, ya. Bani Israel 500 tahun pernah sering kita dengar ceritanya, ya. Ada daripada keturunan Bani Israel, di masa Bani Israel itu ahli ibadah 500 tahun. Akhirnya pas mau masuk ke surga, bilang Allah, masukkan dia ke surga birahmati, dengan rahmatku. Protes. Nah, ini hamba yang ibadahnya 500 tahun tuh ibadah. 500 tahun habis siang malam ibadah. Tidak ada selain ibadah, dagang, nyari duit, bisnis, enggak ditinggal sama sekali. Lagi umur mana bisa berbisnis, hidupnya di tengah pulau, hidup di tengah pulau di atas gunung, satu-satunya orang dia. Cuma dikasih sama Allah keluar sumur air dari bumi, dari tanah, air tawar, sisanya ya air asin semua, laut, pulau. Dia hidup semata wayang, umurnya 500 tahun. 500 tahun dihabiskan untuk ibadah. Waktu dimatikan ini hamba Allah dan dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah mengatakan kepada malaikat, antar dan bawa dia ke dalam surga birahmati. Protes dia, dasar manusia ini. Bal bi amali ya Rabbi, kok dengan rahmatmu masukkan surga dengan amalku? Aku 500 tahun menjalankan perintahmu, siang malam ibadah. Dengan amalmu, kata Allah. Coba kata Allah, bilang malaikat, ambil nikmat matanya, timbang dengan ibadah 500 tahunnya. Ternyata nikmat mata itu lebih berat daripada amal ibadah 500 tahunnya. Baru nikmat mata, belum nikmat telinga, belum nikmat mulut, belum nikmat tangan, belum nikmat kaki, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat mata kita ini tidak bisa beratnya itu lebih daripada orang yang udah 500 tahun beribadah. Kalau begitu kata Allah, ya udah seret dia masukkan ke dalam neraka. La bi rahmatik ya Rabbi, ya. Masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan amalku. Jadi tidak bisa orang menjadikan amal baiknya sebagai tolak ukur dia bakal menjadi calon ahlil jannah, ya. Tapi kita selalu melakukan amal baik. Yang pertama apa? Memang perintah dari Allah. Yang kedua, dengan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, dan di dalam melakukan amal baik ini jangan menggebu-gebu. Jangan apa bahasanya itu, jadilah mu'tadil, tengah-tengah gitu, slow tapi pasti, ya. Jangan terbawa hawa nafsu, walaupun itu sekalipun itu nilainya amal baik. Aneh kalau gitu mau tahajud 100 rakaat, besok lusa tidak tahajud lagi. Aneh mau baca Quran 10 juz, besok lusa tidak bakal lagi baca Quran nanti. Tapi kalau ente baca selembar, mu'tadil, tengah-tengah, ya. Kata fasaddidu ilzamus shawab, artinya lazimkan fi'lul khair, kebaikan. Wa gharibu, melakukannya tengah-tengah amal baik ini tadi. Jangan terlalu semangat, jangan juga kendor. Nah, tengah-tengah sudah. Nanti tadarrut, pelan-pelan akan naik itu. Akan meningkat dengan sendirinya. Karena semua itu yang memudahkan Allah, bukan atas kehendak dan kemauan kita. Tapi istiqomah di dalam melakukannya, ya. Hadir majelis, ya istiqomah nih. Ini jadi tolak ukur kita nih. Ini 40 malam. Saya dan Anda selagi tidak ada uzur, sehat, hanya sekedar males, ayo kita lihat di sini. Kita nih ilzamus shawab wa gharibu atau tidak.
melazimkan mengamal baik, melazimkan diri kita melakukan amal baik dan melakukannya istiqomah atau tidak. Nah, itu nanti kita lihat selama 40 malam ini ya. Atau sesekali saja, lihat jarak, lihat, kalau di sana makannya nasi kebuli, rugi nggak hadir. Kalau di tempat itu nanti dikasih hadiah sarung baju, jangan nggak hadir. Ya. Kalau di sana makanya enak tuh, adalah di situ jemputan mobil pakai AC dan lain sebagainya. Waduh, repot ente. Berarti ente melakukannya nggak ikhlas karena Allah. Ya tetap aja nol banyak tadi digambarkan. Mau sebanyak apa amal baik kita kalau ndak ada lillahi ta'ala di situ ya repot. Ya, lazimkan artinya istiqomah. Jangan terbawa suasana semangat terlaluan, akhirnya ndak dilakukan lagi setelahnya. Ya, ndak boleh seperti itu. Lalu ada firman Allah yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga kalian dengan amal yang telah kalian lakukan. Nah, kayak bertentangan ya sama hadis di atas ya. Tadi Rasul mengatakan masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Tapi di sini Allah firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 32, masuklah surga kalian dengan amal yang telah kalian kerjakan. Ayo, kayak bertentangan enggak? Ya, kalau ngelihat dohir ayat itu seperti bertentangan, tapi makna dan hakikat tidak sama sekali bertentangan. Hadis yang pertama itu menyebutkan nafyul istiqaq, sehingga kita tidak merasa punya hak, menghilangkan merasa punya hak terhadap amal banyak, amal baik yang kita lakukan, maka aku berhak masuk surga. Dengan ini hadis itu terhapus. Kamu merasa punya hak tadi, kamu merasa mustahik, itu terhapus dengan ini hadis. Lalu ini ayat apa? Masuk surga dengan amal kalian, dengan amal yang telah kalian lakukan. Ini dikatakan para ulama dzikrus sabab. Ya, ini namanya dzikrus sabab. Segala sesuatu ada sebab. Ya, segala sesuatu itu mesti ada sebab. Tiba-tiba ke api itu keluar. Ayo saya tanya, api itu keluar tiba-tiba kah? Ada sebab enggak? Oke. Hujan ini ada sebabnya enggak? Ada sebab. Kamu makan sebabnya apa? Udah. Kamu minum sebabnya haus. Kan ada sebab. Ini ayat dzikrus sabab. Masuklah surga dengan amal yang telah kamu lakukan. Menunjukkan amal yang kita lakukan itu sebab yang menjadikan kita mendapat rahmat, masuk ke dalam surga dengan rahmat tersebut. Ya, jadi zikir sabab dan nafyul istihqaq. Ya. Jadi sabab di sini yang maksudnya sebab di sini usaha, upaya. Amal itu yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, hadir majelis, qiraatul Quran, sholat berjamaah, sholat fardu, sholat sunnah, lain sebagainya, bersedekah, itu sebab untuk mendapatkan rahmat, dan itu juga dinamakan upaya, sa'yun. Ya. Upaya untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kau melakukan amal baik. Setelah kamu melakukan itu, maka kamu bisa masuk mendapatkan rahmat Allah. Setelah dapat itu rahmat dari Allah, kamu boleh diperbolehkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi menghilangkan rasa keberhakan atas amal. Kamu merasa berhak atas amal yang kamu lakukan? Tidak, tapi beramallah dengan amal-amal baik, karena itu sebab untuk kamu bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Dan rahmat dari Allah ini yang akan memasukkan kamu ke dalam nikmat yang abadi, yaitu surganya Allah. Dan tanda orang yang masuk ke dalam rahmat, dia akan mudah untuk melakukan amal baik. Gak ada berat sama sekali, dimudahkan sama Allah.
Awalnya berat, tapi ketika dia paksa, dia latih, akhirnya ringan. Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam ruang lingkup wilayah ar-rahmah namanya. Jangan kita menjauh. Ya, ente kaslan hadir majelis, ini sebab rahmat Allah. Ya. Kalau ente kaslan, ente malas, ente latih, ente ikutin rasa malas, ya ente akan jauh dari majelis. Sadar dan tidak sadar, dan dengan berbagai macam alasan akan kau dapatkan. Ya? Ketika engkau membiasakan dirimu akan sesuatu, maka kau akan terbiasa dengan sesuatu tersebut. Ya. Kita hadir majelis sesekali, sedangkan ini salah satu sebab rahmat. Nah, rahmat Allah yang menyebabkan kita masuk surga, tidak ada yang tahu di titik yang mana. Ada yang dengan sebab dia majlis, ada yang dengan sebab dengan dia wirid, ada yang dengan sebab rahmat tersebut sholawat kepada Nabi, ada yang sebab rahmat tersebut khidmat, ada yang sebab rahmat tersebut bersedekah, ada, semua kebaikan itu sebab. Tapi mana sebab yang menjadikan kita mendapatkan rahmat? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tahu Imam Ghazali itu pernah bermimpi setelah beliau meninggal, dimimpikan sama orang ulama alim. Beliau bermimpi melihat Imam Ghazali. Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Jalani. Imam Ghazali, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan rahmat dari Allah? Artinya bakal masuk ke dalam surga. Kata Imam Ghazali, aku bukan karena banyak karya kitab, bukan. Ya, bukan karena banyak ngarang kitab, bukan karena keilmuanku tinggi, bukan. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Cuma karena sebab aku merasa iba, kasihan, ada rasa kasih sayang. Saat aku lagi mau nulis kitab, mau kucelupkan pena di tinta. Kalau tinta dulu kan pakai wadah, bahari, pakai bulu ayam. Kalau kita lihat film-film bahari ya, mana ada pipa pulpen kita kata kayak gini. Sekarang ini nggak ada. Celup baru tulis. Waktu mau kucelup, ada laler lagi minumin itu. Kalau kuusir, langsung pikir dia, kenyangin dulu, biarin dia kenyang. Ya, biarin dia kenyang tuh, tinta minum. Mau masalah mati kagak mati nggak mikir, namanya binatang nggak ngerti apa-apa. Dia nyoba kagak enak, nggak dimakan mungkin ya, tapi rahmat kasih sayangnya tadi tuh nggak dia gitu. Ada lagi dalam riwayat mengatakan laler tuh nempel di salah satu luka kecil, luka biasa, bukan luka gede yang membayangkan, luka kecil. Namanya laler kan tempat jorok, hobinya nongkrongnya di tempat kotor, ada luka udah singgah situ, no, dipretelin, mungkin di situ makanannya, nah didiemin aja sama beliau, didiemin nggak. Kalau kita kan beda, langsung gitu gimana, takut infeksi, takut rabies gitu kan, didiemin aja, diemin sampai kenyang. Itu laler terbang sendiri dengan sebab kasih sayang sama laler masuk surga, bukan karena banyak karangan kitab. Jadi rahmat Allah, untuk kunci mendapatkan rahmat Allah itu banyak sebabnya. Semua fi'lul khair wa ta'ah itu adalah zikrus sabab untuk mendapatkan rahmat. Tapi di mana kuncinya ini? Rahmatnya ini di mana yang menjadikan sebab aku mendapatkan rahmat, dengan itu rahmat masuk surga? Tidak ada yang tahu. Maka jangan pilih-pilih terhadap kebaikan yang sudah Allah bentangkan. Ente mampu, ente bisa, ente kuat, gak ada halangan, bismillah. Mungkin ini yang menjadikan aku mendapatkan kunci surgaku, rahmat Allah tadi. Karena banyak juga daripada perbuatan yang baik, amal-amal yang baik, yang menjadikan orang tersebut malah terjerumus ke dalam jurang neraka. Karena tidak ada keikhlasan, itu sudah pasti tentunya. Tapi jangan dijadikan itu kebaikan menjadi sebab orang masuk neraka. Enggak, karena niatnya yang salah. Bukan karena amal baiknya. Dan Allah itu adil, bukan dolim. Allah itu adil.
Dia tidak zalim, ya. Nah, jadi untuk mendapatkan rahmat harus kita melakukan fi'lut ta'ah. Dengan itu fi'lut ta'ah, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dalam Al-Quran, falillahi ta'ala yada'ur rahmah illa fi mawdi'iha. Jadi Allah itu meletakkan rahmat itu di tempat yang diinginkannya. Allah itu meletakkan rahmat itu di tempat yang dia inginkan. Wala yadha' hikmatu illa fi mahalliha. Begitu juga dengan hikmahnya, tidak meletakkan kecuali pada tempatnya. Ini tempatnya ahli nar. Jadi situlah Allah akan meletakkan keadilannya. Artinya hikmahnya tadi itu, biar kita menjadikan itu hikmah dan pelajaran. Di tempatnya tidak akan pernah berubah. Nah, di tempatnya tidak akan berubah. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatnya, maka tempat rahmat itu diletakkan tidak bakal pernah berubah. Mana tempat rahmatnya? Semua bentuk ketaatan, semua bentuk kebaikan, semua bentuk yang terpuji, itu tempat rahmatnya Allah. Faman waffaqahu Allah ta'ala lil khair fala yahmadunna illa iyyah. Barang siapa yang dimudahkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, al khair, amal yang baik, maka hendaknya kalian bersyukur dan memuji Allah. Jaga, ya, jangan dilepas. Bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah, terima kasihlah sama Allah, ya. Kenapa? Karena kau dimudahkan untuk melakukan yang baik tadi. Wa man ibtuliya bisyarr, tapi kalau seandainya engkau diuji sama Allah dengan apa? Mudah melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah, menjauhi diri dari hak-hak Allah, meremehkan hak-haknya Allah, durhaka sama orang tua, belum lagi yang berada di dalam hati, benci sama orang, hasut sama orang, dengki sama orang, punya sifat takabur, merendahkan orang lain, meremehkan ini dan itu, macam-macam yang dari hati ini, itu cobaan, musibah untuk diri kita, ya. Famanubtuliya bisyarr fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri, karena Allah itu adil. Allah tidak zalim. Untuk kebaikan memang itu daripada keinginannya. Untuk menjerumuskan kau agar melakukan maksiat, itu bukan sifatnya Allah, ya. Jadi yang zalim diri kita. Kita zalim kepada diri kita sendiri. Bukan Allah zalim kepada hambanya, tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri, ya. Kan sudah ada musola, kan sudah ada masjid, kan ada majelis taklim. Kenapa ente tidak mau hadir? Berarti ente zalim sama diri. Padahal Allah memerintahkan ente untuk menghadirinya, mendatanginya. Tapi engkau yang tidak mau, berarti engkau telah menzalimi dirimu. Bukan Allah yang zalim kepada dirimu. Tamam? Ya, wahakadha. Nah, jadi itulah hikmah yang pertama yang bisa kita uraikan daripada kalam Imam Al-Haddad, al-khalqu ma'al haqq la yadkhulu ahadun minhum min ayyakuna fi ihda dairatain, imma dairatir rahmah wa dairatul hikmah. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl, wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adal. Semoga Allah memberikan pemahaman untuk kita sekalian daripada hikmah yang pertama ini. Diulang-ulang, ya, baca berkali-kali, resepin maknanya, ya. Diresepin apa yang kita dapetin pada malam hari ini dari hikmah pertama kalam Imam Al-Haddad, ya. Lihat bagaimana aku ini di mana, aku di wilayah mana, ya. Dibaca itu, jangan pulang selesai lewat nggak tahu apa pembahasan, padahal itu punya kitabnya. Resepin, tanyakan nama dirimu, ya Allah, ana ini di daerah mana, di wilayah mana masuknya, hikmah atau rahmah. Kalau aku, jangan-jangan aku ini di hikmah, maka aku tidak bakal pertahankan ini. Aku harus cepat-cepat keluar, aku harus cepat-cepat menjauh, ya. Oh, aku sekarang berada di dalam daerah rahmah. Alhamdulillah ya Allah, tolong dijaga istiqomahkan aku, bimbing selaku ya aku ya Allah, karena kau udah mudahkan aku untuk masuk ke dalam daerah rahmah. Nah, ini yang baru mendatangkan manfaat ilmu yang kita pelajarin, ya. Dengan itu kita mendapatkan manfaat ilmu yang kita pelajari, ya. Diulang-ulangi, jadikan tanda tanya untuk diri kita, maka insya Allah ilmu yang kita pelajari
bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok kita lanjut di hikmah yang kedua yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat, afiat, dan diberikan kita kemudahan untuk mendatangi kebaikan-kebaikan. Semua bentuk daripada yang mendatangkan rahmat Allah selalu kita dimudahkan untuk melangkahkan hati dan kaki kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.